Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Summassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizati wal bayan wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ummatihi ila yaumiz ziham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Hadratal ulama wal qurama wa hadratal ummahatil muslimat, Majelis Ta'lim Al-Furqan yang semoga kita semua diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan bersalawat kita menjadi umat yang mencintai dan dicintai oleh Rasulnya. Harapan terbesar yaumul akhir memperoleh syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Mengawali, mari bersama mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, semua orang yang berjasa dalam hidup kita, terkhusus yang mewakafkan, memperjuangkan masjid dan majelis taklim Al-Furqan ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita semoga dijadikan sholih sholihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan yang sakit, mungkin keluarga kita dimanapun berada, jamaah kita atau tetangga kita yang sakit, kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah. Dan juga semoga hajat kita, keinginan kita, baik hajat dunia terlebih hajat akhirat dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan khusus kita mendoakan keluarga kita, saudara kita, putri dari Bapak Haji Imam Syafi'i, yakni Khalisa Salsabila. Semoga keinginannya untuk memperoleh keturunan atau momongan segera dihajat, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa yang dulu selalu dimohonkan oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu menikah lama enggak dikaruniai keturunan. Kemudian doa yang enggak pernah beliau tinggalkan yaitu Rabbi la tadarni fardaw wa anta khairul warisi. Kemudian dikaruniai oleh Allah putra yang bernama Yahya. Nabi Zakaria punya keturunan, punya anak, akhirnya jadi nabi juga, namanya Nabi Yahya. Itu setelah sekian puluh tahun menikah. Dan doa yang dibaca adalah Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisi. Kita doakan Khalisa Salsabila segera dikabul hajatnya oleh Allah. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita ngaji satu surat dalam Al-Quran yang saya yakin yang hadir ini semuanya hafal. Kebangetan kalau nggak hafal.
Bahkan mungkin surat ini jadi langganan kalau kita sholat. Dulu saya sekolah mulai dari TK, MI, MTS, MA. Itu setelah selesai pelajaran selalu baca surat ini. Selesai ngaji, sebelum bubaran, yo baca surat ini. Kira-kira surat apa? Wal asri. Ada yang punya tebakan lain? Al-Ikhlas, apalagi? Anas, apalagi? Nebak enggak? Ada 114 pilihan enggak ya? Iya kan, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa terus sampai Anas kan ada 114. Dari kesekian 114 surat itu, kira-kira yang paling ibu hafal yang mana selain Fatihah? Al-Ikhlas, Anas, Al-Falaq, Qul Al-Kursi. Ayat kursi mah satu ayat, bukan satu surat. Ini pertanyaannya satu surat. Ya wis. Surat ini terdiri dari 3 ayat. Dalam Quran yang terdiri dari 3 ayat itu ada 3 surat. Al-Kautsar, Idza Jaa Nasrullah, dan Wal Asri. Kira-kira nanti yang kita ngaji milih yang mana nih? Wal Asri. Oke, saya ikut dah. Kita ngajinya Wal Asri innal insana lafi hafal semua. Mantap lah pokoknya. Padahal ini juz 30 loh. Juz 1 aja saya nggak hafal, juz 30 pada hafal ya. Luar biasa. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. 3 ayat. Surat ini termasuk dalam golongan surah Makkiyah. Kalau saya ngomong Makkiyah itu paham Bu ya? Apa maksudnya? Turunnya di Mekah gitu. Surah Makkiyah itu surah yang turun sebelum Rasulullah hijrah. Itu dinamakan Makkiyah. Kalau yang turun setelah Rasulullah hijrah namanya Madaniyah. Walaupun turunnya saat berada di Mekah, tapi turunnya setelah Rasulullah hijrah, maka surat itu disebut dengan Madaniyah. 114 surat yang ada itu terbagi menjadi 2. Ada Makkiyah yang turun sebelum Rasulullah hijrah. Yang kedua Madaniyah, yaitu yang turun setelah Rasulullah hijrah. Kalau tempat turun berbeda-beda, belum tentu di Mekah, belum tentu di Madinah. Kalau Makkiyah itu biasanya surat-surat pendek. Biasanya berisi tentang ajakan tauhid, mengesahkan Allah. Biasanya diawali dengan ya ayyuhan nas. Itu kalau Makkiyah. Kalau Madaniyah biasanya ayatnya panjang-panjang. Al-Baqarah, Ali Imran itu turunnya di Madinah rata-rata, walaupun tidak semuanya di Madinah, maka disebut Madaniyah. Biasanya isinya tidak masalah tauhid, tapi masalah ibadah, masalah keseharian.
Maka perintah puasa, perintah zakat, perintah sholat, perintah untuk kebaik dengan tetangga dan macam-macam itu rata-rata masuk dalam kategori madaniyah. Lah wal asri pendek ini termasuk kategori makkiyah. Diawali dengan bacaan wal asri, artinya apa? Demi masa, demi waktu. Allah banyak bersumpah dengan menggunakan waktu. Wal asri demi waktu asar. Wad duha demi waktu duha atau waktu pagi. Wal laili demi waktu malam. Wan nahari demi waktu siang. Wal fajri demi waktu fajar. Allah bersumpah dengan macam-macam waktu. Ini menunjukkan betapa pentingnya waktu. Sayyidina Ali bilang al-waktu kas-saif fa illam taqtahu qata'aka. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau orang Kulon bilang time is money. Waktu adalah uang. Kalau sahabat Ali bilang waktu adalah pedang. Kalau engkau tidak bisa menggunakan waktu, maka engkau akan siap-siap menyesal dengan berjalannya waktu. Kalau boleh jujur, kita di usia sekarang ini apa yang kita sesali? Di usia yang sekarang ini loh. Ini rata-rata kan 27 ya. Oh belum, baru 26 setengah lah ya. Di usia sekarang ini loh, yang ibu sesali apa? Kenapa dulu gak? Loh, yang kita sesali itu di usia sekarang itu apa? Nah, di usia sekarang, di usia berapapun, asal orang itu udah mulai berpikir, pasti ada yang disesali. Kalau yang umpama ya, kenapa dulu saya nggak mau diajak kerja di sono? Kenapa saya dulu diajak sekolah nggak mau? Kenapa itu pertanyaan penyesalan yang nggak ada artinya. Lah maka insya Allah kan perjalanannya masih panjang ya. Ya rata-rata mungkin 70 tahun lagi lah ya. Lamaan. Ya insya Allah perjalanan waktu yang nggak tahu kapan berakhirnya, kita gunakan sebaik-baiknya. Sahabat Abdullah bin Umar beliau bilang begini, fa idza asbahta fala tantadiril masa, fa idza amsayta fala tantadiris sobah. Kalau engkau berada di pagi hari, alias kerjaan itu bisa dilaksanakan di waktu pagi, jangan tunda ntar sore. Kalau bisa dilaksanakan sore, jangan nunggu pagi. Orang itu kalau kerjaan makin numpuk, makin malas. Makin abot. Iya. Nah, maka sahabat Abdullah bin Umar pokoknya kerjakan sekarang. Kalau ayat yang ibu saya akin hafal, fa idza faraghta, artinya giliran ditanya. Kalau udah selesai satu, lanjutkan kerjaan berikutnya, gitu loh. Fa idza faraghta, ketika engkau selesai melaksanakan satu pekerjaan, fangsob, maka lanjutkan ke pekerjaan berikutnya. Jadi orang Islam itu aslinya nggak ada waktu nganggur. Senganggur-nganggurnya kita umpama kalau ibu yang kebetulan ibu rumah tangga, umpama kerjaan sehari-hari semuanya sudah beres, yo tinggal loh, tidur itu jangan dikira pekerjaan sia-sia loh, enggak. Bagi orang beriman ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana ada ibadah,
menuntut ilmu, mencari nafkah, makan, minum, tidur di bagi yang beriman semua jadi. Tidur bukan perkara sia-sia. Emang tidur sia-sia? Enggak. Umpama ibu menjelang tidur, kerjaan semua beres, bismillahirrahmanirrahim, saya niat jauhi maksiat, bismikallahumma ahya wa bismika. Loh, ibu tidur itu insya Allah terhindar maksiat. Lah kalau melek kok ketawa? Ibu kalau melek kerjaan semua beres, duduk di teras mulai megang HP, langsung di grup. Ngumpul yuk. Di rumah nih ada mangga, ada jambu, ada. Yang bawa punya gula, punya sambel, punya bawa kemari ngapa? Awalnya baik-baik loh itu. Awalnya yang diomongin itu baik-baik. Masak apa tadi Bu? Suami saya mah gampang, asal ada ikan asin, sambal, lalapan, beres. Baik ya. Yang kedua mulai nih, biasanya yang kedua mulai. Ibu mah enak, punya laki orang Sunda makanya gampang. Lah laki saya. Mending ngasih uang belanjanya gede, makan kalau nggak enak nggak doyan. Nah, mulai. Yang ketiga datang. Ya, lu berdua mah enak masih punya laki lah gua. Mulai. Maka orang tidur bisa jadi ibadah. Tapi ya jangan salah tempat tidurnya, lagi ngaji makanya saya tuh sebisa mungkin kalau ngajar selalu saya selipin guyonan. Sebab kalau saya kok ngajinya serius begini, mak di belakang langsung baca doa bismikallahumma ahya wa bismika. Umpama ntar bulan depan saya gaya ngajarnya beda, bawa kitab begini, set Bismillahirrahmanirrahim, arkanul islami khamsatun. Ibu-ibu langsung Bismillahirrahmanirrahim. Maka saya sebisa mungkin ngajar saya ajak guyon biar tidurnya itu tidak jadi maksiat. Lalu lagi ngaji tidur lah ya tidur maksiat. Tidur itu bisa jadi ibadah, ya bisa jadi maksiat. Maka kembali ke laptop. Kita ngaji wal asri. Artinya bagi muslim itu aslinya tidak ada waktu nganggur. Sampai tidur aja bisa jadi ibadah. Kalau nonton TikTok gimana Bu? Lah kalau nontonnya itu ada manfaat yang bisa diambil, ya monggo. Lah kalau cuman bikin laki pusing, bentar-bentar paket, ya monggo. Laki langsung ke warung beli koyo cabai. Sini sama sini. Demi masa bahwa innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua insan. Manusia dalam Al-Quran itu kadang memakai insan. Kayak ini, wal asri innal insana, artinya manusia. Kadang memakai nas, kul a'udzu birabb. Kadang memakai bashar, kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Lanjutin apa? Annama ilahukum ilahu wahid. Ini kalau hari Jumat pernah baca Al-Kahfi enggak sih? Nah, kok enggak hafal? Oh bingung. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana rajulun rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati
bi rabbihi ahad. Kadang manusia itu disebutnya pakai bashar. Quran diartikan satu kok memakai bahasa beda, itu pasti ada maksud berbeda. Bashar itu manusia dilihat dari sisi fisik. Ini kan fisik nih ya. Kalau dari sisi fisik itu nggak usah ditiru. Wes kita punya cetakan masing-masing. Kalau kita orang Asia, orang Indonesia modelnya ya begini nih, nggak jauh-jauh beda, minimalis. Mulai dari fisik badan minimalis ya, hidung ya tipis, minimalis. Orang yang hidungnya minimalis itu survei membuktikan lebih panjang umur daripada orang yang hidungnya panjang. Orang Arab itu hidungnya panjang ya. Itu lubangnya lebar-lebar, napasnya boros. Kalau kita orang Indonesia lubangnya sempit, napasnya irit. Insya Allah panjang umur, insya Allah. Tapi kalau Allah berkehendak diambil ya diambil. Ini untuk menghibur diri bagi kita bangsa Indonesia yang begini. Kalau bashar tadi itu pakai bashar itu nggak bisa ditiru, ya wes kita terima nasib jadi orang Indonesia is begini. Makanya saya kalau ada orang acara 4 bulanan, 7 bulanan dibacain Yusuf, dibacain Maryam, maksudnya apa? Biar ganteng kayak Yusuf gitu. Kalau perempuan biar cakep kayak, kalau saya bilang mimpi. Bapak maknya asli orang Indonesia. Modelnya begini nih. Kok begitu lahir anaknya kayak orang Arab. Tetangga kanan kiri curiga. Ini anaknya siapa? Jangan-jangan ketuker di rumah sakit. Makanya wis terima nasib kita orang Indonesia itu begini. Kalau punya anak ya nggak jauh-jauh dari begini modelnya. Lo umpama Bu, orang sini nih kebantenan. Apa ini? Ya Bantenan ya. Ada yang suami istri, istrinya lagi hamil, suaminya rajin baca Yusuf, istrinya rajin baca Maryam. Pokoknya tiap hari baca 5 kali. Begitu lahir kok mirip Nabi Yusuf, bukan Nabi Yusuf, pokoknya mirip wajah-wajah Arab. Lah begitu pas lahir acara marhabanan apa namanya itu? Kalau bayi lahir digendong loh. Akikahan biasanya kan digendong sama maknya, kalau enggak bapaknya ya dikelilingin. Lah ibu-ibu kok ngelihat maknya begitu, kok anaknya begini. Apa ya ibu-ibu enggak malah senggol-senggolan sama teman sebelah? Beda. Lah umpama ya maknya hidungnya kan minimalis, sudah pendek, kulitnya agak gelap. Lah kok anaknya face Arab, putih, hidung mancung. Lah kok pas digendong. Lah kakeknya itu yang nggak beda jauh sama yang itu tadi. Lah lebih sakit hati nanti kalau itu udah masuk sekolah. Ibu kandungnya yang nganterin ke sekolahan. Itu temen-temennya, maknya temen-temennya pasti pada bilang, itu pembantunya yang nganterin ya. Yuk Allah, apa nggak sakit hati? Lah iya, yang baca Yusuf, baca Maryam itu yang di Arab, yang ditiru bukan sisi basyariah, bukan. Basyariah itu fisik begini loh. Itu nggak usah ditiru. Kita orang Indonesia nggak pula niru-niru orang Belanda, orang Arab yang hidungnya sampai kadang di apa? Wes apa adanya aja. Wong Allah nilai bukan dari sisi fisik. Bashar. Manusia itu kadang dipakai bahasa nas tadi itu. Qul a'udzu birabbin nas. Itu dilihat manusia dari sisi sosial kemasyarakatan begini. Bahwa manusia itu hidup bermasyarakat.
Maka sebaik-baiknya manusia dari sisi nas itu adalah orang yang mau kumpul sama orang. Kadang ada orang yang ngumpet aja. Wes berangkat gelap, berangkat kerja, pulangnya gelap lagi. Tetangga apa enggak tahu mati. Begitu mati disiarin ke masjid, tetangga pada bertanya-tanya, siapa sih? Yang namanya itu siapa sih? Oh, kok rumahnya itu? Oh, apa nggak sakit hati? Tetangga meninggal nggak kenal? Ini pernah kejadian di komplek perumahan saya. Ada orang pindah rumah, nggak lapor RT, nggak lapor pengurus. Sehari-hari sembulan sekali ada kegiatan kerja bakti, nggak pernah ikut. Padahal di perumahan itu yang mau bulu tangkis ada, mau voli ada, mau tenis meja ada, mau catur ada, mau kerambol ada, milih dah pokoknya sarana untuk kumpul. Gak pernah ada. Indilalah bahasa kebantengannya apa ya? Indilalah ya Jawa. Indilalah pas menjelang Idul Fitri, istrinya meninggal. Istrinya orang itu meninggal. Begitu meninggal dia teriak-teriak kesono kemari, nggak ada yang datang, kok nggak kenal. Siapa sih? Mau dia nge-share di grup, dia nggak masuk di grup perumahan, lapor ke RT, RT-nya, loh kamu memang warga saya kok nggak pernah lapor? Mati. Makanya nas itu artinya manusia yang dilihat dari sisi kumpulnya begini. Walaupun kita kumpul begini ada salah kata, ada salah ucap, itu biasa, lebih baik, itu jauh lebih baik daripada orang yang nggak pernah salah tapi memang nggak pernah kumpul sama orang. Orang nggak pernah kumpul sama orang itu nggak enak. Itu nas manusia. Tapi ada yang insan. Nah, ini wal asri innal insan itulah. Kalau insan ini bisa ditiru. Insan itu dari sisi kepribadian, akhlak, perilaku. Itu insan. Maka manusia ada yang baik, ada yang jahat, ada yang murah senyum, ketemu orang senyum, tapi ada yang bibirnya itu kayak balon kalau diikat. Bibirnya itu kayak balon. Ibu tahu balon kan kalau diikat, bibirnya begitu tuh. Ketemu orang begini nih. Saking manyunnya itu sampai kayak balon diikat. Ya Allah, itu insan. Lah kalau insan ini bisa ditiru. Karena justru kita disuruh niru dan Rasulullah makanya disebutnya insan kamil, manusia yang sempurna. Maka nyebutnya nggak pakai bashar, nggak pakai nas, tapi nyebutnya insan. Lah insan di sini adalah fi khusrin. Semua manusia itu rugi. Ayat ini kan dulu zaman-zaman saya masih sekolah kan pernah dinyanyiin nama grup nasyid ya. Demi masa sesungguhnya manusia. Kok peneng wae? Pernah denger gak sih? Aslinya semua manusia itu rugi kecuali. Maka dalam hukum Islam itu ada pengecualian. Kalau dalam bahasa hukum namanya istisna. Istisna itu pengecualian. Maka hampir semua, bahkan mungkin 99,9% hukum Islam itu ada pengecualian. Saya tanya, puasa Ramadan hukumnya apa? Belum tentu. Bagi wanita haid apakah tetap wajib? Nah, iya berarti pengecualian kan? Puasa Ramadan wajib, belum tentu. Ternyata bagi wanita haid malah haram. Sholat 5 waktu wajib, yo belum tentu juga. Lah wanita yang haid apakah tetap wajib sholat? Wanita nifas wajib sholat? Enggak. Makanya ada illah, kecuali.
daging B2 belum tentu juga. Bagi orang yang di tengah hutan camping kehabisan bekal, mau turun udah badan nggak kuat, begitu nyender di pohon ada lewat, timpuk pakai batu, buk, dibakar, dimakan. Asal hanya untuk penting dia bisa gerak, halal. Tapi kalau enak lanjutin, nah baru haram itu. Sholat duhur berapa rakaat? Belum tentu. Orang yang kosor duhur 4 jadi berarti namanya istisna, pengecualian. Lah semua orang itu rugi kecuali ada 4 yang gak rugi. Amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis. Amanu. Yang gak rugi itu amanu. Amanu itu apa? Iman. Iman itu apa? Percaya. Kenapa orang percaya kok disebut gak rugi? Gini, analoginya begini. Besok hari Sabtu, ibu misalnya mau jalan keluar, kemudian ada tetangga yang baru pulang, dibilangin, Bu, di depan kecamatan ada razia gabungan. Ibu kalau mau keluar naik motor, lengkapi helm, surat-surat dilengkapi. Kemudian ibu percaya, oh iya, akhirnya ibu pakai helm, pakai surat-surat lengkap, jalan ke situ, seret, bener ada razia, kata ibu, alhamdulillah. Untung saya pakai. Lah kalau dinasehatin tetangga tadi, enggak, hari Sabtu mana ada razia, enggak. Akhirnya helm enggak pakai, surat-surat enggak pakai. Baru ke situ serut, prit, tilang. Lah kita ini di dunia ini dikasih tahu sama Rasulullah, manusia orang Bantenan, Ganglang. Nanti setelah mati ada alam kubur. Di situ ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Ibu percaya? Kenapa? Pernah lihat? Belum. Lah kok percaya? Percaya. Itu kayak tadi itu dikasih tahu di depan kecamatan ada razia. Nah ini yang ngasih tahu Rasul, kita percaya. Kemudian kita nyari cara bagaimana supaya dapat nikmat kubur, jauh dari siksa kubur. Ya ini kan dalam rangka untuk itu ya. Ibu percaya bahwa nanti setelah hari akhir itu ada namanya kiamat. Percaya? Kenapa? Kita itu dikabari oleh Rasulullah bahwa hidup kita ini nanti akan mati. Setelah mati, alam kubur, ada nikmat kubur, ada siksa kubur, ada pertanyaan mungkar nakir. Udah hafal Bu pertanyaan jawaban mungkar nakir? Udah hafal? Belum? Lah kalau tiba-tiba sekarang diambil gimana? Siapa tahu Israel iseng. Iseng sih enggak niat, cuman kebetulan kok kayaknya nyambi, dapat satu. Di sini lagi yang dapatnya ini. Yang kerudungnya warna Udah hafal? Udah? Ya, kalau udah kenapa nggak jalan sekarang kalau udah hafal mah? Kita percaya itu semua, padahal kita belum ngalami. Kenapa percaya? Karena yang memberitahu Rasulullah. Rasulullah memberitahunya lewat Quran. Padahal di Quran ayatnya kita semua hafal. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Itulah kitab tuh, di situ tuh la raiba, yang kita nggak boleh ragu fihi, yang ada di dalam itu. Lah itu ngabarin nanti ada mati, ada kubur, ada siksa kubur, ada siratal mustaqim, ada neraka, ada surga, ada pahala, ada siksa. Padahal kita semuanya kan belum pernah lihat ya. Ada yang pernah lihat pahala itu bentuknya kayak apa? Apa bunder, bulat, gepeng, lonjong? Siksa kayak apa ya belum. Tapi kita semua percaya. Kenapa percaya? Karena yang mengabarkan
Yang Quran itu zalikal kitabul la raiba fihi. Bahwa dalam situ itu kita nggak boleh ragu, yang dikabarkan Quran pasti benar, walaupun sekarang kita belum ngalami. Kayak tadi kita belum keluar ke sono, belum, cuma dikasih tahu, Bu, di sono ada razia. Kemudian kita percaya, makanya siap. Lah kalau orang nggak percaya, bodoh amat, jalan ke sono lah, ada razia beneran. Lah kalau nggak bawa SIM, paling kena tilang. Lah kalau nggak bawa STNK, motor dikandangin, motor dibawa. Lah kita percaya dengan adanya alam kubur dan lain-lain, makanya kita persiapannya apa? Setelah amanu, ayat lanjutannya wa amilus. Dalam rangka kita amanu itu tadi, kita amilus sholihat, berbuat baik. Orang berbuat baik itu enggak rugi, walaupun kadang kita berbuat baik nyesel. Udah kok ketawa ya. Pernah enggak berbuatnya nyesel? Sering. Umpama kita nolongin saudara, nolongin tetangga ya, udah kita tolongin, baliknya air susu dibales. Itu enaknya kita kan nyesel gua nolongin elu gitu ya. Padahal kebaikan itu kalau disesali maka nilai kebaikannya angus. Ayatnya ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Orang-orang yang beriman, orang kebatenan, ganglang. La tubtilu, jangan kau batalkan, jangan kau gugurkan, jangan kau hanguskan, jangan kau hilangkan shadaqatikum, sedekahmu, bil manni, dengan ngungkit. Lah padahal ngungkit pemberian itu kerjaan kita ya. Umpama dulu pernah saya contohin belum? Ada saudara dari kampung lulus sekolah nganggur, kita ajak ke Jakarta, tumpangan tempat tinggal kita kasih, makan ya kita kasih, kerjaan kita cariin, kita tanyain ke temen-temen. Lah satu hari dia dapat kerjaan, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, ternyata ekonominya lebih bagus dia daripada kita. Kemudian kita lagi butuh, lagi kepepet, kita pinjem duit padahal tahu dia dapat bonus dari kerjaan, barusan gajian, duitnya banyak, kita pinjem duit ke dia enggak dikasih. Enaknya ngomong apa? Enaknya ngomong apa? Enaknya itu kan sambil begini ya. Ini kalau orang bojong begini nih. Ini bahasa orang bojong nih. Kalau orang sini mah ngomongnya halus-halus ya. Orang sono itu langsung, dulu gua tolongin, makan gua kasih, tidur tinggal merem, kerjaan gua cariin, sekarang gua lagi butuh, lu minjem gak dikasih, dasar kacang lupa. Nyesel gua nolongin. Ini bahasanya orang bojong. Kalau orang sini mah alhamdulillah, wajah-wajah solihah semua ya. Padahal dalam hati kok saya banget ya. Amilus solihat itu dalam rangka amanu itu tadi. Kalau kita iman, maka kita buktikan dengan amal baik, dan amal baik itu jangan disesali. Kalau disesali hilang nilai kebaikannya. Tapi memang kita orang awam begini Bu, berbuat baik itu kadang tergantung dari orang yang kita baikin. Kalau orang itu kita berbuat baik, dia balas baik, akan kita baiki lagi. Tapi kalau kita berbuat baik, kita kecewa, sampai kiamat kurang 2 jam ya kita nggak mau baik lagi ya.
Umpama kita dikasih umur panjang sampai kiamat kurang 2 jam. Loh, saya kasih contoh, terserah jawaban ibu mau terserah. Besok Sabtu libur, kemudian ada sekian jamaah ini yang ngundang. Bu, besok jam 10 pagi datang ke rumah ya, selamatan, kebetulan anak saya diterima angkat kerja jadi karyawan tetap. Ibu kan tentu biasanya kalau diundang makan-makan kan semangat Bu ya, langsung insya Allah sambil baca doa ya Bu ya, tahlil-tahlil. Oh siap. Jam 10 ibu datang ke rumah orang yang ngundang itu, ternyata di situ apa-apa belum siap. Karpet belum digelar, padang pala orangnya baru bangun tidur. Padahal kemarin ngomongnya jam 10. Terus begitu assalamualaikum, terus orangnya keluar waalaikumsalam sambil ngucap-ngucap begini. Aduh mohon maaf Bu, kelupaan, ntar jam 12 aja ya. Terus ibu balik pulang. Kira-kira jam 12 balik lagi apa enggak? Terbukti kan? Nah, iya. Bahwa kebaikan kita itu tergantung dari balasan orang. Kita ngadiri undangan itu kan baik ya. Termasuk kewajiban muslim satu dengan muslim yang lainnya kalau diundang datang. Lah begitu kita datang kok kecewa, diundang lagi ogah. Lu umpama ada orang sini yang terkenal pelitnya, naudzubillah. Bos pokoknya pelitnya udah terkenal seantero kebantenan lah. Lah ibu diundang, ibu-ibu hari Minggu selamatan ya di rumah saya baru direhab. Cuman ibu udah kenal, ibu itu terkenal pelitnya, naudzubillah. Ngundang selamatan itu beseknya telur puyuh dibelah. Emang ada orang sini. Telur puyuh masih dibelah, kan kebangetan. Loh, kira-kira yang ngundang orang kayak gitu itu mau datang nggak? Ayo ya. Ini padahal baru rencana aja udah nggak mau datang ya. Ngapain telur puyuh dibelah? Belahnya aja nggak pakai pisau. Kalau pakai pisau nempel di pisau. Belahnya pakai benang. Yang benang buat sol itu. Ya Allah. Jadi kebaikan kita itu tergantung dari balasan orang. Amanu amilus sholihat. Yang ketiga, orang yang gak rugi adalah watawasau bil haq. Orang yang saling tawasau itu saling. Namanya saling itu ya sini ke sono, sono ke sini. Itu namanya saling. Saling menasehati dalam hal yang benar. Ini kadang kitanya maunya nasehatin, tapi kalau dinasehatin gak mau. Padahal itu kan mulut cuma satu, kuping 2. Kita itu kalau nasehatin, pokoknya kayak panitia surga aja lah ya. Kalau nasehatin, tapi kalau dinasehatin, siapa lu sunat gua yang gandong. Yo Allah, mentang-mentang kita udah tuaan yo. Kalau dinasehatin anak yang di bawah kita, kadang kita nggak terima. Kadang kita diprotes, anak aja ngeles kok ya. Ini saya pernah diprotes anak Bu, cuman orang tua kan nggak boleh kalah ya. Loh, anak umur 5 tahun, 6 tahun itu kan lagi seneng-senengnya ngapalin doa-doa itu. Pas lagi makan bareng begini, anak saya yang laki itu Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kebetulan saya lupa. Pokoknya begitu, deng maghrib. Saya itu bukan puasa Ramadan, pokoknya puasa sunnah. Langsung glek. Pak, kok nggak baca doa? Waduh, orang tua ya nggak boleh kalah. Udah, kok saya nggak dengar dalam hati.
Keles ya. Gengsi lah ya. Enggak, pokoknya saya kalau enggak dengar enggak mau. Ya udah baru baca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzab. Ini kelakuan kita. Ini saya loh Bu, kalau ibu-ibu mah alhamdulillah enggak kayaknya ya. Kayaknya sih enggak lah ya. Tawasau bil haq, orang enggak bakalan rugi itu saling mengingatkan hal yang benar. Dan kalau kita ngingetin itu kadang gampang. Yang susah itu kita terima diingetin itu loh. Yang berat itu. Apalagi kita merasa udah tua, merasa pinter, merasa tokoh masyarakat, merasa, dan itu yang dialami oleh iblis. Iblis itu ketika ditegur oleh Allah, dia bilang ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya kan lebih senior, saya lebih pinter, lah ngapain dengerin omongannya Adam itu iblis. Lah kalau kita kok punya karakter kayak begitu berarti mewarisi sifatnya. Yang terakhir, yang keempat, watawasau bis sabri, saling menasihati dalam masalah sabar. Karena sabar itu kalau nasihatin diri sendiri, kalau bahasa anak karena kurang nendang, butuh orang lain. Kita kalau punya masalah itu butuh orang lain datang untuk kita nepuk-nepuk pundak. Sabar. Ini ketentuan Allah. Cuman orang lain giliran dapat masalah butuh kita untuk datang nepuk-nepuk. Sabar. Makanya ada syariat takziah itu aslinya seperti itu. Orang lain kena musibah, pinter banget kita nasihatin. Sabar Bu, ini ketentuan Allah, anak titipan diambil oleh Allah, ya sudahlah, sabar. Kita nasihatin ya. Wong orang lain yang kena duka, coba kita kena sendiri. Oh, butuh orang lain datang. Ini cerita nyata masalahnya Bu, saya ngalami. 2008 anak pertama saya meninggal tanpa proses sakit. Kalau sakit udah lama mungkin udah ada tanda-tanda ya. Sakit hanya hitungan jam. Jam 5 mandi, habis mandi minum susu yang botol itu. Habis minum susu muntah-muntah kejang-kejang, dibawa ke rumah sakit pertama nggak sanggup, rumah sakit kedua begitu nyampe rumah sakit kata dokter udah nggak ada. Hanya jam 5, 6, 7 pas ada isya sekitar 3 jam. Begitu itu jenazah di depan begini nih, saya rasakan sepi kayak nggak ada orang, padahal orang takziah banyak. Sepi. Puncak kebengongan itu pas mau nyolatin jenazah. Ada orang lupa saya, cuman orangnya ini pas malamnya ngomong ke saya. Orang ini saya tanya, Mas, sholat jenazah caranya gimana? Orang yang saya tanyain kan bingung ya. Katanya Ustadz kok nanya sholat jenazah? Begitu blank. Ini saya sendiri loh Bu, ngalami Bu, tahun 2008, bulan April 2008. Begitu jenazah udah dikubur, pulang ke rumah, datang teman-teman dulu teman pesantren. Ya namanya teman pesantren, kalau dulu teman sekamar, teman ini kalau gojlok-gojlokan, gojlok-gojlokan apa ya? Ceng-cengan, ledek-ledekan. Kan nggak kenal waktu, nggak kenal situasi, nggak kenal apa. Ada teman akrab banget sama saya, pokoknya ibarat kartu A sampai Z dia tahu banget. Kok pas lagi tahlilan gini, dia duduk sebelah saya sambil tepok-tepok nih. Nggak usah nongas nangis, helah masih muda. Ntar orang-orang takziah itu tahlilan pada pulang, udah bini ajak masuk kamar, belum. Itu ngomongan kalau didengar orang banyak, kalau pas lagi di suasana duka kan nggak pantas kayaknya ya. Ya, tapi itu yang menyadarkan saya. Langsung biar, oh iya, ini titipan. Saya dititipin 2 tahun diambil lagi. Mungkin anak ini kalau masih dalam asuhan saya, anak ini udah jadi anak nggak karuan, makanya diambil lagi. Itu saya butuh nasihat yang kayaknya kayak orang nggak pantas diomongin ya. Ya, ntar kalau orang-orang tahlilan pada pulang, masuk kamar, terus proses lagi. Bener, tambah lagi jadi 3. Lah,
Padahal kalau saya takziah, ada teman, ada tetangga, ada saudara yang kehilangan keluarga, saya ngomongnya enak. Sabar, ini ketentuan Allah. Allah Maha tahu yang lebih baik. Giliran kena sendiri butuh orang. Makanya orang nasihati sabar itu kayak orang kelilipan. Kita kalau kelilipan, kalau orang kampung dulu kan ditiupin ya. Mana ada orang bisa kelilipan niupin sendiri? Atau pakai selang gitu dibelokin ke sini? Tetap nggak bisa. Orang nasihati sabar itu kayak tukang cukur. Tukang cukur paling handal sekalipun, kecuali nyukur botak loh ya. Kalau nyukur normal nggak bisa, walaupun pakai kaca kanan kiri depan belakang atas bawah, tetap nggak bisa. Tukang cukur paling profesional butuh orang lain buat nyukur rambutnya. Begitupun kita hidup, kalau ada masalah tetap butuh orang. Makanya ayatnya di depan tadi pakai insan. Orang itu ada yang kuat, ada yang enggak, ada yang sabar, ada yang enggak. Maka orang yang enggak akalan rugi, amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis. Alhamdulillah wallahu a'lam bis. Al-Fatihah.